Halo, ketemu lagi sama Pimpang Plus. Kali ini saya mau coba satu kayu dari Lion. Sebenarnya kayu ini udah agak lama saya incar. Ini ada Lion Oni. Nah, kenapa saya incar kayu ini? Soalnya ini pakai aramid karbon. Aramid karbon sama dengan yang waktu itu pernah jadi favorit. Sekarang juga masih dipakai. Ada Sunweb Aramid, ini juga aramid karbon. Jadi penasaran sama ini. Langsung aja, nggak usah lama-lama. Langsung kita coba lihat dari dekat. Dan abis itu kita coba tes langsung ke meja. Gimana rasanya, nanti seperti biasa kesimpulan ada di akhir video. Jadi tonton terus video sampai habis. Halo, ini dia. Sekarang udah ada kayunya. Lion Oni Offensive Plus equipped with aramid carbon. Nah kan, kita buka dulu deh biar lebih jelas. Yes, ini finishingnya lembut banget ini. Kita ngomongin apa? Kita ngomongin tampilan dulu. Tampilannya kayak gini. Ini tampilan depan Lion Oni, ada tulisan Oninya. Offensive Plus equipped with aramid carbon. Ada tulisan Lion design and developed in Germany. Tapi ini buat pembuatannya di Cina. Lalu belakangnya kosong, polos. Untuk tagnya di depan ada Lion, di belakang ada Oni Offensive Plus, lalu di bawah ada lagi nih. Di bawah ada aramid carbon, equipped with aramid carbon. Ini ringan apa? Bukan ringan, apa namanya? Halus banget ini. Enak banget dipegang. Kayaknya sih ini tahan splinter, soalnya ini top play-nya nanti kita bahas. Abis itu dari tampilan kita lanjut ke handle-nya. Ini nggak terlalu besar, cuman pas di tangan saya. Handle-nya pas, jadi nggak terlalu besar tapi nggak terlalu kecil, jadi ini besarannya pas. Buletannya juga enak, nggak terlalu membesar gitu. Ini FL tapi nggak terlalu membesar. Biasanya kan ada FL yang ini sama ininya tuh jauh gitu si besarannya. Ini nggak terlalu jauh. Lalu bagian wingnya ini enak, soalnya ini kecil, nggak terlalu besar, jadi tangan saya bisa masuk. Soalnya saya tipe gripnya tuh yang masuk. Kalau yang tipe gripnya agak di bawah sini ya nggak masalah, mau wingsnya sini lebih lebar juga nggak masalah. Kalau saya gripnya masuk, jadi lebih suka yang kecil, jadi bisa masuk semua tangannya, nggak ada yang ganjal di sininya. Lalu kita ngomongin komposisinya. Ini top play-nya limba, lalu lapisan kedua juga limba, lalu si aramid karbonnya di lapisan ketiga. Jadi inner aramid karbon di lapisan ketiga, lalu core-nya ini pakai kiri. Jadi sebenarnya ini combine antara kayu yang nggak terlalu stiff, nggak terlalu stiff, sama kayu yang lumayan stiff di buat core-nya. Soalnya kalau pakai yang soft semua kayunya ya feel-nya terlalu soft. Kita coba kentung. Oke, sebelum ini jangan pakai bola dulu. Suaranya kering banget. Wah, ini enak nih.
Suaranya garing. Ini kayu nggak terlalu tebal. Sebentar kita coba dulu. Nanti kita ukur. Dari suaranya garing, dan tadi waktu saya coba ketok-ketok pakai bola nggak kerasa getar, meskipun ini kayunya tipis tapi nggak kerasa getar. Sekarang kita ukur dulu beratnya berapa. 0 cukup lah, 88. Yes, 88 gram. Lalu kita ukur tebalnya. Yuk, kok mati? On. Oh. Saya lupa nyalain. Saya kira baterainya habis lagi. Biasanya soalnya nggak usah dinyalain, tau kan? Ntar dulu. 0. Nah, sini 6,3, agak tebal ya, 6,2 berarti. Oh, kok inch? Sebentar, ini udah agak error nih. No. 6,3, 6,2 mili, dan saya harus beli jangka sorong baru. Penggaris Sigmat yang baru. Tebalnya 6,2, beratnya 88 gram, dan dimensinya ini lebarnya 150, lalu tingginya 156, kan agak kecil ya, cuma 156 tuh, 156, dan di bawahnya 9. Jadi ini sebenarnya kalau pakai karet-karet bekas kayu lain pasti si tingginya ini bakalan agak lebih di sininya. Nah, tapi di bawah sininya cingkrang, soalnya ini 9, biasanya rata-rata kan antara 8,5 lah. Gitu, jadi cukup bisa pakai kayu ya, karet bekas kayu lain. Jadi gitu, nggak sabar saya juga pengen cobain kayu ini ke meja, gimana rasanya. Seperti biasa, kesimpulan nanti ada di akhir video, jadi tonton terus videonya sampai habis.
Ini panjang? Ini panjang tapi pakai skor. Oh, saya udah tenang. Oh, sorry. Oh. Jangan bisa ini. Sorry. Pakai gede kan, bukan proses. Nah, bisa dipakai pertandingan ya? Tapi jangan paham itu. Bila kalian lakukan. Sorry. Bisa. Saya tidak. Kamu disebutkan mah dapat punya aja. Sorry. Bisa dipakai turnamen. Jadi yang 20 justru ya itu enaknya saya mungkin bisa daratan enak. Kalau dari kan enggak ya, kalau dari itu gede dah. Oh, baginya. Oke, siap. Tuh di bawah sini ya. Ya, itu dia. Tarik kayunya kemarin. Sempurna salahnya. Mana Kalau sombong. dulu jantung masuk. Ya.
Wah, juara besok nih kayaknya nih. Divisi berapa lo? 6? Wah, anjir. Gue pengen lihat sih itu pakai celana panjang tuh. Lu pakai celana panjang ya? Beneran. Go. Halo, itu dia. Tadi udah coba kayunya. Ini Lion Oni. Saya pakai karetnya yang merah ini Andro Nuzan 55, yang hitam Andro Nuzan 50. Untuk karetnya kita bahas nanti di video selanjutnya masing-masing, soalnya ini beda memang. Nah, sekarang kita bahas dulu kayunya. Lion Oni ini untuk handle, untuk grip, kita bahas dari handle-nya dulu. Untuk handle sama gripnya ini nyaman. Buat saya ini nyaman. Soalnya besarannya pas, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga. Lalu ininya si sayapnya ini nggak terlalu lebar. Jadi handle-nya pas, nyaman, enak dipakai waktu main. Buat gerak-gerak, buat twiddle juga nggak susah, meskipun ini bukan pakai bintik jadi nggak pernah twiddle. Jadi overall handle-nya ini saya suka, nyaman lah di tangan saya. Lalu kayunya karena ini pakai limbah ya, jadi menurut saya bakalan agak lebih tahan dari splinter. Jadi durability-nya juga bakalan bagus kayunya. Lalu finishing ini rapih. Waktu di awal video juga kan kelihatan semuanya halus dan nggak ada kayak bulu-bulu yang keluar. Ini semuanya rapih.
Pokoknya dari looks-nya saya suka, dari kenyamanan handle-nya saya suka. Untuk performanya sendiri, Aramid Carbon dari dulu, bukan dari dulu sih, dari Aramid yang kemarin saya pernah pakai, Sunwave Aramid, yang sempat jadi langganan, sampai sekarang juga masih ada sih. Lalu saya coba ini Aramid juga, memang agak lebih mahal dari Sunwave Aramid, tapi sebanding sama rasanya, sama performanya. Aramid Carbon ini ternyata lebih, saya rasain lebih bahasa simpelnya sih lebih keras, lebih kencang daripada ALC. Jadi meskipun ini top play-nya limba, dan ini ada di inner Aramidnya, limba baru Aramid Carbon, lalu top play-nya kiri, ini tetap kencang, powernya tetap besar. Jadi Aramid Carbon itu bikin kayunya jadi kaku dan solid, nggak geter. Terus tambah lagi core-nya kiri. Nah, lalu si top play-nya limba ini bikin feel-nya jadi lebih berasa di tangan. Jadi nggak terlalu kaku, nggak terlalu powerful memang, tapi memang powernya masih tetap besar, cuma nggak powerful banget. Nah, ditambah lagi top line-nya limba, bikin feel di tangannya tuh jadi lebih, apa ya disebutnya, lebih berasa lah. Jadi kayu ini balance antara powernya dan feel-nya juga besar. Biasanya kalau kayu yang powernya besar, kontrolnya, feel-nya tuh kurang. Tapi ini kontrolnya besar, tapi powernya juga nggak kurang gitu. Jadi ini combine kayunya, ini enak lah. Agak banyak yang komen di video di Pingpong Plus, di video-videonya semuanya dibilang enak. Balik lagi, itu menurut saya pribadi dan disclaimer-nya itu. Jadi ada yang bilang, saya habis pakai itu nggak enak kok. Ya mungkin memang tipe mainnya beda dan kebutuhannya beda, seleranya juga beda, jadi pasti beda-beda. Buat saya ini oke banget. Saya pakai karet Eropa, forehand backhand, waktu main ya udah pasti lebih kencang daripada waktu saya pakai karet Cina, Teki. Dan untuk performanya sendiri, karena terbantu karet juga mungkin, jadi powernya besar, tapi masih nempel. Jadi nggak melulu harus pakai karet Teki biar bisa nempel. Pakai karet Eropa kayak gini pun pas gesek nempelnya lama. Jadi main loop, main top spin, main loop spin kayak gitu-gitu, ini enaknya tuh soalnya nempelnya bolanya lama dan powernya juga nggak pelan, speednya juga nggak pelan. Jadi main depan meja atau jauh dari meja ini aman lah, powernya besar tapi nempelnya masih dwell time-nya masih banyak. Saya pakai kanan kiri top spin, forehand backhand maksudnya. Biasanya kalau yang forehand saya butuh lebih Teki dan backhand butuh lebih soft, dan ini memang kayak gitu saya pakainya. Nah, tapi di kayu ini semuanya jadi saya hampir nggak perlu ngerubah, apa ya disebutnya, nggak perlu ngerubah gaya atau cara saya mukul. Yang biasa saya pakai karet Teki, tapi pakai karet ini nggak perlu dirubah soalnya nempelnya masih banyak, jadi nggak perlu, tabrakannya nggak perlu ditambah banyakin. Jadi masih main di permukaan gitu, bolanya masih nempel. Mungkin ya karetnya juga gesekannya bagus, nempel ke bolanya bagus, jadi ya pengaruh juga. Jadi memang setup itu nggak bisa cuma kayunya doang yang cocok atau karetnya doang yang enak gitu. Mungkin semuanya jadi satu kesatuan dan semuanya saling mempengaruhi. Untuk biasanya ada
beberapa kayu atau karet mungkin, tapi kalau untuk pantulan sih lebih pengaruh kayu, soalnya saya pakai karet yang sama di kayu yang beda. Kadang buat chop atau buat servis tuh susah kalau kayu yang dual tap-nya terlalu minim. Jadi misalnya kena bola udah langsung mental gitu, jadi kurang nempel. Nah itu susah juga. Nah tapi kalau kayu ini nempelnya banyak, makanya jadi buat bikin gesekan pun gampang, nggak akan sulit, nggak akan susah buat bikin gesekan. Jadi main cop-copan atau pas kita servis itu kontrolnya pasti masih lebih besar, soalnya nempelnya juga masih lama, jadi gesekannya pun pasti lebih banyak. Jadi kayu ini mau main kecil-kecil, mau main touch-touch gitu, nempelnya masih banyak, dual tap-nya masih lama, jadi kontrolnya enak. Atau mau main kebut-kebutan juga bisa, soalnya powernya juga besar karena aramidnya keras dan kaku, lalu pakai kiri. Nah tapi juga untuk top spin, loop spin yang main-main pakai feel kayak gitu, ini masih nempel, dual tap-nya banyak soalnya topannya pakai limba. Jadi kayu ini ya dapat Pingpong Plus Approve 2. Saya udah lama nggak pakai approve phone, tapi orang banyak yang nanya ini recommended nggak? Masalah recommended, semuanya pasti recommended untuk tipenya masing-masing. Dan kalau kayu ini menurut saya semua tipe, mungkin kecuali tipe full defense. Tapi full defense juga bisa, asal karetnya disesuaikan. Tapi lebih recommended untuk pemain aktif, pemain serang. Mau serangnya pakai smash atau serangnya pakai gesek-gesek, top spin, loop spin kayak gitu, blok-blokan depan meja, ini semuanya menurut saya masuk, soalnya bisa mengcover semua jenis atau semua pukulan kayak gitu. Jadi itu sedikit review saya untuk Lion Oni yang saya suka. Kalau ada yang suka sama kayunya, boleh cek di deskripsi, ada linknya, atau bisa minta linknya ke komen aja, atau mau japri, linknya ada di deskripsi juga, link Facebook sama Instagram. Atau mau langsung cek toko online juga boleh, toko online di deskripsi ada linknya juga. Atau mau ke toko offline juga silahkan. Jadi kayu ini yang udah saya pengen agak lama, memang ternyata sesuai ekspektasi. Baru lihat looks-nya, oh itu kayaknya enak, dan ternyata memang enak. Jadi langsung aja, kalau ada yang penasaran langsung coba aja. Jadi itu aja. Terima kasih buat yang udah nonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.